Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, jumpa lagi bersama saya Dede Lesmana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait record data atau record variabel dengan menggunakan SPSS. Apa itu record? Jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya ya. Terima kasih. Record merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah data menjadi kategori tertentu. Record ini banyak diterapkan pada variabel yang bersifat numerik. Saya memiliki sebuah dataset terdiri daripada nomor, gender, female dan male, students, nama siswa, A hingga ke DDD, hasil kuis 1 dan hasil kuis 2. Jumlah observasinya adalah 30. Kita copy. Sebenarnya ada beberapa cara yang dilakukan untuk menginput data apakah berbentuk Excel atau CSV ke SPSS. Kita copy. Kita masuk ke data view di SPSS-nya, klik kanan, paste. Nah, kemudian di variable view, kita ubah name-nya. Di sini sesuai dengan yang ada di datasheet-nya ya. Ada nomor, bisa kita ubah menjadi ID, gender, students, quiz 1 dan quiz 2. ID, gender, students, quiz 1, quiz 2. Kemudian di data view, kita lihat perubahannya. Seperti ini ya. Kita renggangkan dulu, kita rapikan datanya. Oke. Nah, kita klik menu transform. Sesuai dengan tema yang akan kita terapkan, yaitu record into same variable. Di SPSS ada dua record, yaitu record into same variable dan record into different variable. Di mana record into same variable ini kita merecord variabel yang sama seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu mentransformasi hasil daripada kuis 1 dan kuis 2. Caranya adalah klik menu transform, kemudian ada tool yang namanya adalah compute variable. Ini digunakan untuk menghitung variabel atau data, bisa secara statistikal, logikal, dan lain sebagainya. Klik compute variable. Di sini, di target variable, kita tuliskan final. Kemudian di numeric expression, karena kita akan merata-ratakan, kita masukkan di fungsi grup statistical. Kemudian kita masukkan min. Oke. Kemudian nilai di quiz 1 kita input. Quiz 2 kita input. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, di mana final ini merupakan hasil rata-rata daripada nilai di quiz 1 dan quiz 2. Kemudian, kita akan mentransformasi dengan menggunakan record into same variable.
klik record in the same variable. Di sini kita input variable final, masukkan ke variable menjadi numeric variable ya. Kemudian klik all and new value. Nah, di sini ada range-nya. Ini semacam kita bikin interval seperti itu. Nah, di sini saya sudah menetapkan bahwasanya nilai A itu adalah 80 hingga 100, nilai B 70 hingga 79, nilai C 60 hingga 69, nilai D 50 hingga 59, nilai E 0 hingga 49. Di sini kita tuliskan 80 hingga 100. Value ini harus yang bersifat angka ya, bukan huruf. 1 seperti ini. Kemudian 70, 79, 2, kemudian 60, 69, 3, 50, 59, 4, 0, 49, 5. Kemudian kita klik continue. Oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Variabel yang final tadi, yang bersifat numerik tadi, diubah menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Kemudian, kita masuk ke variable view. Di final ini, kita input di value, di mana 1 itu adalah 80 hingga 100, 2, 70 hingga 79 itu adalah 2, 60, 3, hingga 60 dan 69. Kemudian 4, 50 hingga 59, 5, 0 hingga 49. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke data view. Kita akan membuat frekuensi. Klik menu Analyze, klik Descriptive Statistic, frekuensi. Kemudian di sini, pada variabel gender dan final, tekan Ctrl pada keyboard, kemudian masukkan ke variabel. Klik statistik, di central tendensinya kita input mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Continue. Kemudian chart. Di sini kita masukkan mana chart atau grafik yang kita pilih. Saya biasanya menggunakan P-chart. Kemudian percentage. Untuk persentasenya, klik continue. Oke. Nah, ini adalah hasilnya di mana jumlah yang valid nilainya adalah 30. Ini adalah frekuensi untuk female itu berjumlah 13 dengan persentase sebesar 43,3%. Untuk male itu 17, persentasenya adalah 56,7%. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, menjadi seperti interval, di mana untuk nilai yang mendapatkan 80 hingga 100 itu berjumlah 4 orang, 70 hingga 79 itu berjumlah 15 orang, 60 hingga 69 itu berjumlah 9 orang, 50 hingga 59 itu berjumlah 2 orang. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwasannya rata-rata dalam satu kelas itu mendapatkan nilai
B dengan persentasenya sebesar 50%. Nah, ini adalah pie chart. Kita klik 2 kali, maka muncul chart editor. Di elemen ini, kita klik masukkan show data level. Maka, presentasinya itu muncul atau timbul seperti itu. Ini kalau ingin diubah warnanya ya disesuaikan aja ya. Klik close. Kemudian, untuk final atau hasil akhir pada quiz 1 dan quiz 2, kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Klik elemen show data label. Nah, inilah presentasenya ya. Kemudian kita klik close. Oke, cukup sekian penggunaan record into same variable. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share jika bermanfaat, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran komputer statistik lainnya. Ja matane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.